Halo, selamat datang di channel Nyicip Gadget. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini di depan saya sudah ada sebuah power bank kembali dari brand Unit. Ini adalah power bank Unit QuickBox D10. Kapasitasnya 10.000 mAh dan power bank ini sudah mendukung pengisian cepat Quick Charge 3.0 dan Power Delivery. Saya sudah nyicip power bank ini beberapa waktu, baik untuk self charging maupun untuk mengisi daya perangkat lain. Lalu bagaimana hasilnya? Silahkan tonton video ini sampai habis untuk mengetahui jawabannya. Baik, sekarang saya akan mulai dengan membahas harga dan spesifikasi dari power bank ini terlebih dahulu. Harga power bank unit QuickBox D10 ini, kalau saya cek di official unit Indonesianya Shopee, harganya sekarang itu sekitar 160-an ribu. Tapi power bank ini sering ada di flash sale ya, dan kebetulan pada saat saya membeli power bank ini juga pada saat flash sale saya dapat harga 129 ribuan. Jadi jika kalian tertarik untuk membelinya bisa nunggu pas flash sale saja. Saat saya membeli power bank ini yang didapatkan di dalam boxnya itu ada tentunya unit power banknya, kemudian kabel chargernya ini yang sudah type C ya, kabel charger bawaannya. Kemudian selain itu saya juga mendapatkan user manual dan kartu garansi. Oh ya, untuk garansi dari yang diberikan oleh unit sendiri itu 1 tahun. Power bank ini dari ukuran bodinya termasuk sedang ya. Untuk power bank dengan kapasitas 10.000 mAh, power bank ini itu tidak slim dan tidak juga bulky. Kemudian untuk materialnya, power bank ini material bodinya itu keseluruhannya dari plastik ya, dengan balutan aksen karbon seperti ini. Power bank ini bisa dikatakan power bank yang ditujukan untuk banyak kalangan. Kenapa begitu? Dari port output yang dimilikinya saja kita bisa tahu. Selain port USB tipe A, ada port micro USB dan port Type C. Kemudian ada juga port Lightning-nya. Kemudian jika kita baca fitur-fitur yang dimilikinya, power bank ini sudah mendukung pengisian cepat, Quick Charge 3.0 dan Power Delivery. Seperti yang di highlight pada box kemasannya. Nah, yang menarik dari power bank ini tentunya bagian indikator digitalnya, bagian ini. Nah, kalau dinyalakan itu tampilannya seperti ini. Jadi ada beberapa informasi di sini yang bisa kita akses. Angka paling besar ini adalah angka persentase sisa daya power bank. Ini real time. Kemudian di atasnya ini ada indikator apakah dayanya itu masuk atau keluar. Ini hanya tulisan saja ya, out, dan di sini ada in sebenarnya. Kemudian di sini ada besaran input dan outputnya. Dan ini bukan angka real time. Yang angka real time cuma yang ini. Untuk detail spesifikasi dari power bank unit QuickBox D10 ini bisa dilihat di tabel. Model atau tipe dari power bank ini UPB105. Lalu untuk kapasitasnya seperti yang sudah beberapa kali saya sebut di depan, power bank ini kapasitasnya 10.000 mAh dengan total daya 37 Wh. Nah, dari sini kita bisa tahu voltase untuk kapasitas 10.000 mAh ini adalah 3,7 volt. Di pembahasan hasil nyicip nanti, data ini akan saya pakai untuk perhitungan kapasitas real power bank ini. Selanjutnya, untuk input dan output, power bank ini punya port yang berbeda-beda spesifikasinya. Power bank ini punya 3 port input dan 3 port output. Loh, portnya kan hanya ada 5.
kok ini ada 6? Ya, memang ada satu port yang berfungsi sebagai port input dan output, yaitu yang port Type-C. Untuk besaran inputnya, port input micro USB dan USB Type-C spesifikasinya sama, yaitu 5V 2A dan 9V 2A. Sedangkan untuk port input Lightning, besarannya itu 5V 1,5A. Kemudian untuk outputnya, ini ada dua buah USB tipe A, yang satu warna hitam dan satunya warna oranye. Untuk yang warna hitam itu pengisian daya normal dengan output 5V 2,1A. Sedangkan untuk port USB A yang warna oranye dan port output Type-C, outputnya itu 5V 3A, 9V 2A, dan 12V 1,5A. Untuk port yang warna oranye ini akan optimal pada perangkat yang support atau mendukung pengisian cepat Quick Charge 3.0. Sedangkan untuk port USB Type-C ini akan optimal pada perangkat yang mendukung pengisian power delivery. Nah, untuk detail spesifikasi seperti itu, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan pokok, yaitu hasil nyicip powerbank unit QuickBox D10 ini. Seperti yang tadi di bagian pembuka sudah saya katakan, saya telah nyicip powerbank ini baik untuk self charging maupun untuk mengisi daya perangkat lain. Dan selama pengisian daya, performa powerbank dimonitor oleh alat ini, KWC KWS V20. Oke, saya akan memulai dari hasil nyicip self charging powerbank ini. Untuk self charging, saya menggunakan charger unit QuickBox 406 yang sudah support Quick Charge 3.0. Sedangkan untuk kabel chargernya, saya menggunakan kabel charger bawaan powerbank dan kabel charger micro USB yang dua-duanya sudah support Quick Charge 3.0. Dan hasilnya bisa dilihat di tabel ini. Kita mulai dari kolom waktu ya. Self charging dengan port input Type-C ternyata lebih cepat daripada self charging menggunakan port input micro USB. Selisihnya itu sekitar 30 menit. Kemudian untuk protokol pengisian daya Quick Charge 3.0 aktif pada kedua port tersebut. Indikasinya bisa dilihat di indikator digital powerbank. Sedangkan untuk inputnya kedua port juga kurang lebih sama kemampuannya. Voltasenya itu 12,1 volt dan arusnya mentok di 1,4 ampere. Namun saat powerbank mendekati terisi penuh ada perbedaan arus yang mengalir. Kalau di port Type-C arus itu turun sampai 0,8 ampere, sedangkan untuk di port micro USB arus turun sampai 0,2 ampere. Nah, ini mungkin juga mempengaruhi selisih waktu self chargingnya ya, sampai 30 menitan. Kemudian untuk kapasitas yang mengalir ke powerbank ternyata lebih besar yang melalui port input Type-C daripada yang melalui port input micro USB. Padahal waktu self chargingnya lebih lama 30 menit yang port input micro USB. Kemudian untuk kapasitas yang mengalir ke powerbank melalui port input Type-C itu besarnya 2891 mAh. Sedangkan kapasitas yang mengalir melalui port input micro USB itu sebesar 2857 mAh. Loh, kok nggak tembus sampai 3000 mAh kapasitasnya? Nah, sekarang perhatikan kolom terakhir di tabel. Nama kolomnya kapasitas powerbank dengan voltase 3,7 volt. Jadi, angka kapasitas yang direkam oleh KWC KWS V20 itu adalah kapasitas pada voltase 12,1 volt. Seperti yang dicantumkan di tabel pada kolom input. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan pada saat membahas spesifikasi powerbank ini, kapasitas 10.000 mAh dari powerbank ini itu pada voltase 3,7 volt. Jadi untuk membandingkan antara spesifikasi dan data yang dimonitor oleh KWC KWS V20, maka kapasitas yang tercatat tersebut harus diubah dari voltase 12,1 volt ke voltase 3,7 volt. Dan hasilnya bisa dilihat di tabel kolom terakhir.
Untuk port input Type-C, kapasitas yang mengalir ke power bank setelah dikonversi voltasenya ke 3,7 volt menjadi 9454 mAh. Sedangkan untuk port micro USB, besar kapasitasnya adalah 9343 mAh. Nah, ini adalah besaran kapasitas yang bisa ditampung oleh power bank pada saat self charging. Oke, sekarang saya akan melanjutkan ke hasil nyicip power bank untuk mengisi daya perangkat lain. Saya menggunakan power bank ini untuk mengisi daya baterai HP Sony Xperia XZ2 Compact. HP ini sudah support Quick Charge 3.0 dan kapasitas dari baterainya adalah 2870 mAh. Seperti yang tadi saya katakan, ada dua port output yang saya gunakan, yaitu port output USB-A yang warna hitam dan port output USB-A yang warna oranye. Pertama, saya melakukan pengisian daya dengan port output USB-A yang warna hitam ini, mulai dari power bank masih terisi penuh sampai daya power bank habis. Hasilnya bisa dilihat di tabel ini. Power bank mampu mengisi daya Sony Xperia XZ2 Compact sebanyak 3 kali dengan menggunakan port output USB warna hitam. Kemudian untuk protokol Quick Charge 3.0-nya tidak aktif, voltase outputnya stabil di angka 4,9 volt. Untuk kapasitas yang dialirkan dari power bank ke perangkat termonitor di KWC itu sebesar 5233 mAh pada voltase 4,9 volt. Nah, kalau dikonversi ke voltase 3,7 volt itu besarnya 6930 mAh. Untuk angka konversi dari 4,9 ke 3,7 volt ini bersifat kurang lebih ya. Karena ada kalanya voltase naik turun di kisaran 4,94 sampai 4,97. Ya masih di angka 4,9 volt sih. Jadi marginnya juga tidak besar. Karena 0,0 sekian volt saja. Kemudian untuk port output yang berwarna orange, hasil nyicipnya bisa dilihat di tabel ini. Powerbank mampu mengisi daya Sony Xperia XZ2 Compact sebanyak 3 kali dengan menggunakan port output warna oranye ini. Nah, kalau menggunakan port output ini, protokol Quick Charge 3.0-nya aktif. Voltase outputnya stabil di angka 7 volt, 7,04 volt pada saat pengisian daya mulai. Namun setelah baterai HP itu terisi sekitar 60%-an, voltasenya itu turun dan stabil di kisaran 5,2 volt sampai 5, sekian volt, tapi tidak tembus sampai 6 volt. Jadi karena voltase output power bank ada perbedaan yang marginnya besar sampai selisih sekitar 2 volt, saya tidak bisa mengkonversikan kapasitas yang mengalir ke voltase 3,7 volt. Berbeda dengan sesi pengisian daya saat menggunakan port output USB-A yang warna hitam yang stabil di voltase 4,9 volt dan margin naik turunnya di 0,0 sekian volt yang tidak besar. Baik, sekarang saya akan masuk ke bagian akhir dari video ini, yaitu kesimpulan. Bagaimanakah performa powerbank unit QuickBox D10 ini? Apakah sesuai dengan spesifikasinya atau tidak? Yang pertama, saya mulai dari fitur pengisian cepatnya, yaitu protokol Quick Charge 3.0. Fitur tersebut pada powerbank unit QuickBox D10 ini bisa aktif dan berfungsi dengan baik. Hanya saja kalau di spesifikasi itu disebutkan voltase untuk input itu mentok di 9 volt. Pada praktiknya saat saya melakukan self charging, voltasenya itu bisa sampai angka 12 volt. Sedangkan untuk voltase outputnya walaupun di spesifikasi itu sampai 9 volt 2 ampere, 12 volt 1,5 ampere, tetapi pada saat saya melakukan pengisian daya itu voltasenya hanya mentok di 7 volt saja. Kemudian untuk kapasitas, powerbank ini memiliki kapasitas yang sesuai dengan spesifikasinya ya.
Powerbank dengan kapasitas 10.000 mAh pada voltase 3,7 volt ini mampu menampung kapasitas sebesar 9.300 sampai 400-an mAh pada voltase yang sama, dan mampu menyalurkan kapasitas lebih dari 6.990-an mAh saat digunakan untuk mengisi daya perangkat lain. Jadi untuk kapasitas yang bisa ditampung itu 9.300-an mAh, sedangkan kapasitas yang bisa dialirkan ke perangkat lain yang diisi dayanya itu sekitar 6.900-an mAh. Dan untuk kecepatan, perbedaan signifikan bisa kita lihat untuk self charging. Biasanya waktu self charging untuk powerbank dengan kapasitas 10.000 mAh itu paling tidak 6 jam kalau tanpa menggunakan fitur pengisian cepat Quick Charge 3.0 dan sejenisnya. Nah, dengan aktifnya pengisian cepat Quick Charge 3.0 tersebut, self charging powerbank ini membutuhkan waktu sekitar 5 jam saja. Untuk kesimpulan seperti itu saja. Dan terakhir, untuk angka-angka yang berhasil saya himpun, semuanya itu real ya, termonitor di alat ini, KWC KWSV20. Sedangkan untuk konversinya ke voltase 3,7 volt itu bersifat kurang lebih, terutama untuk data pengisian daya ke perangkat lain, di mana voltasenya itu naik turun pada rentang tertentu. Sedangkan untuk self charging voltasenya itu stabil. Baik, untuk review powerbank unit QuickBox D10 ini saya rasa cukup. Silahkan tuliskan di kolom komentar jika ada pertanyaan, tambahan informasi, koreksi maupun apresiasi. Dari saya cukup sekian, Nyicip Gadget undur diri, sampai jumpa pada video berikutnya.